Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Mandiri, nomor induk mahasiswa 2021008002, kelas MN21C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan, di mana dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda. Nah, materi yang pertama yaitu fungsi manajemen risiko. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diikuti dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan ditulis untuk memfasilitasi briefing sambil mengkonfirmasi dukungan manajemen untuk program manajemen risiko. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Proses identifikasi dan pengukuran risiko terukur berisiko dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Yang ketiga yaitu pengendalian. Kontrol dalam manajemen risiko termasuk evaluasi berkala atas pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko, dan umpan balik. Selanjutnya, komponen manajemen risiko. Yang pertama, lingkungan internal. Proses pertama ini terkait dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera risiko, nilai-nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Poin yang kedua yaitu penentuan sasaran. Langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan organisasi sehingga risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan itu. Tujuan kami dapat mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan strategis yang berfokus pada perwujudan visi misi dan objek aktivitas yang ditujukan untuk kegiatan seperti operasi pelaporan dan kepatuhan. Untuk poin yang ketiga yaitu identifikasi peristiwa. Berikutnya adalah mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi. Insiden yang tidak pasti ini dapat memiliki dampak positif, tetapi juga bisa menjadi sebaliknya yang kita sebut lebih sering risiko. Poin yang keempat yaitu penilaian risiko. Langkah ini menilai sejauh mana peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Jumlah dampak dapat dianalisis dengan memainkan dua perspektif, yaitu kemungkinan, kecenderungan atau peluang, dan dampak konsekuensi besarnya risiko yang terrealisasi. Poin yang kelima yaitu tanggapan risiko. Setelah itu, organisasi harus menentukan sikap hasil penilaian risiko. Respon ini dapat berupa penghindaran, mengurangi risiko-risiko, pengurangan risiko, penerimaan tergantung pada risiko yang dihadapi. Poin yang keenam yaitu aktivitas pengendalian. Proses ini berperan dalam persiapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan respon risiko dilakukan secara efektif. Aktivitas kontrol ini dapat bentuk pembuatan dan prosedur kebijakan, keamanan, kekayaan, organisasi, delegasi, otoritas, dan pemisahan fungsi dan pengawasan atasan. Poin yang ketujuh yaitu informasi dan komunikasi. Fokus dari langkah ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai dan yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Poin yang kedelapan yaitu pemantauan. Langkah terakhir adalah pemantauan. Pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus, sedang berlangsung, dan terpisah. Dalam proses pemantauan perlu untuk mengamati hambatan seperti defisiensi pelaporan, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan, memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan membuat manajemen risiko sebagai sumber keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko dalam proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu sebagai peringatan untuk berhati-hati, dorong semua individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.
Selanjutnya yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi risiko yang disebut dalam peta risiko. Ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan peningkatan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Adapun jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen ini terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal, misalnya karena kesalahan manusia, kegagalan sistem, faktor eksternal seperti bencana, dan sebagainya. Dalam manajemen risiko operasional, ada 4 faktor yang menyebabkan risiko antara manusia, lain proses, sistem, dan peristiwa eksternal. Dengan memahami manajemen risiko ini, perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan atau bahkan sanksi sehingga kapasitas dan layanan produksi dipertahankan seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu manajemen hazard. Manajemen bahaya terkait dengan kondisi potensial yang menghasilkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas bahaya, tentu saja kita juga membahas bahaya. Risiko perilaku adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bisnis. Dalam hal ini ada 3 jenis bahaya yang harus diketahui, termasuk bahaya hukum, bahaya fisik, dan bahaya moral. Contoh bahaya hukum, misalnya pelanggaran atau pengabaian peraturan bisnis yang dapat menyebabkan kebangkrutan, seperti pelanggaran SOP atau peraturan perusahaan yang pada akhirnya memiliki konsekuensi fatal. Sementara bahaya fisik dapat menjadi mesin lama dan menimbulkan risiko kehilangan selama produksi, seperti kecelakaan karyawan karena mesin dan sebagainya. Untuk bahaya moral, misalnya sikap seorang karyawan di lingkungan kerja yang menyebabkan kerugian, misalnya karyawan tidak jujur dan sering merusak uang, atau karyawan yang tidak melayani konsumen dengan baik sehingga mereka memiliki efek buruk pada perusahaan. Untuk yang ketiga yaitu manajemen risiko finansial. Manajemen risiko keuangan adalah upaya untuk memantau risiko dan perlindungan hak properti laba, properti, dan aset integritas biaya. Dalam praktiknya, proses pengelolaan risiko ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko. Jika hal-hal ditemukan mengancam keberlanjutan organisasi, manajemen ini sangat penting karena ini adalah salah satu sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, seorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko lain yang berkaitan dengan keuangan, seperti risiko likuiditas, diskontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, dan risiko akuntansi. Manajemen ini juga dapat dipisahkan dari perubahan tingkat mata uang yang terkait erat dengan perubahan inflasi, neraca perdagangan, kapasitas utang, suku bunga. Yang terakhir ada manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya timbul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pebisnis untuk melakukan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko penurunan nilai aset, risiko kompetitif, atau bahkan risiko Prancis. Seperti yang tertulis dalam arti manajemen risiko perusahaan di atas, untuk mengetahui risiko yang cenderung terjadi dan membahayakan perusahaan adalah menulis item penting. Anda dapat membuat daftar berikut. Yang pertama, penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungannya dan juga dampaknya. Yang kedua yaitu penilaian pada kondisi saat ini yang sedang terjadi. Yang ketiga, rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. Nah, itulah penjelasan mengenai tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.